Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Ini kita hari ini luar biasa sekali bisa berjumpa di dunia virtual dalam acara travel rating ya. Ini kita akan belajar dari pakarnya langsung dan praktisinya langsung, Pak Golagong, sudah bahasa Indonesia, beliau sudah keliling ke 20 negara dan ratusan kota ya di dunia. Dan beliau saat ini selain menjadi duta bahasa Indonesia juga banyak aktivitas ya, ada apa mengelola rumah dunia dan kemarin bukunya baru difilmkan Januari 2023 dan beliau banyak menulis tentang perjalanan ya. Buku-buku travel writing-nya beliau ada banyak dan malam ini kita bisa belajar walaupun kita belum pergi jauh ya, kayak saya juga belum pergi jauh ya. Seperti Pak Golagong. Nanti siapa tahu dengan malam hari ini kita ketemu, kita akan terinspirasi dan siapa tahu nanti kita ada program ya, program travel ya, travel nanti kita perjalanan kemana bareng-bareng, kemudian diajari Pak Golagong untuk menulis. Bagi yang belum kenal saya Indra dari Si Publishing ya. Si Publishing itu penerbit di Purwokerto, Jawa Tengah yang saat ini sudah menerbitkan 1.900 judul buku lebih. Jadi 4 bulan ini Januari sampai April sudah 300 judul lebih. Hanya 4 bulan sudah 300 judul lebih karena ikut dipromosikan oleh Pak Golagong yang melalui kelas-kelasnya dan melalui beliau ketika berjalan keliling Indonesia bagi Duta Bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Golagong dan kami ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar dengan biaya yang sangat terjangkau ini. Insya Allah ada fasilitas-fasilitas yang sangat keren ya. Ada video rekaman kelas hari ini, ada modul materi dan juga nanti ada review. Nah, ini bedanya dengan yang kelas gratisan, ini nanti ada review. Tulisan teman-teman akan direview dan akan dinilai. Jadi kayak mahasiswa nanti ada nilainya. Dan nanti yang lolos kurasi akan sebuku dengan Pak Golagong. Mungkin seperti itu dari kami dan langsung saja ini Pak Golagong sudah siap dengan materinya tentang travel writing dan teman-teman cermati ya, karena nanti kalau kepengen lulus orasi itu tentunya harus paham materinya. Di kelas-kelas sebelumnya itu ada pernah kelas bulan Maret itu hanya separuh dari pengirim naskah itu yang lulus orasi. Jadi 600 naskah yang lolos itu hanya 300 naskah. Nah, ini teman-teman kalau pengen lolos semuanya, cermati materi dari beliau dan bisa belajar ulang melalui videonya, belajar ulang melalui materi PowerPoint-nya yang akan kami bagi. Insya Allah kalau mengikuti materinya beliau, insya Allah akan lulus orasi. Pak Golagong udah siap ya? Ya, oke. Ini Jadi langsung saja saya serahkan ke Pak Golagong untuk membawakan materi travel writing. Silakan Pak Golagong. ya saya share langsung ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, teman-teman bisa kasih jempol. Suara saya jelas nggak? Udah jelas suara saya, Dra? Suaranya jelas banget. Oke, lanjut ya. Ya. Oke. Terima kasih kepada Mas Indra atas kepercayaannya ya. Saya senang sekali dengan Si Publishing ini. Ya walaupun malam ini harus mengeluarkan uang tidak banyak lah ya, antara 10 sampai 15.000. Mungkin memang butuh administrasi karena memang Mas Indra melibatkan banyak orang. Dan di sini juga dikembalikan dalam bentuk hadiah ya. Saya lihat hadiahnya 750.000, 500.000, 300.000. Jadi yang saya suka dari Si Publishing ini, kenapa harus ada hadiah? Karena memang disitulah cara mengukurnya. Jadi indikator keberhasilan dari materi malam ini ya tentu dikurasi tadi.
lalu ada bukunya. Nah, mudah-mudahan malam ini bisa jadi 2 buku ya, sudah ada 101 nih. Mudah-mudahan jadi 2 buku. Nah, malam ini saya bilang ke Indra, cobalah jangan flash fiction aja. Sayanya juga bosan ini flash fiction, ada ilmu lain yaitu travel writing, kurang R nih. Travel. Sorry, kurang R. Ini laptop saya bermasalah nih, suka. Nah, travel writing apa sih travel writing? Jadi waktu saya SMP, saya kan kecelakaan di amputasi tangan ini SD kelas 4 ya. Kelas 5, kelas 6, kelas 1 SMP, ayah saya sudah mulai menyuruh saya keluar dari rumah. Dikasih sepeda gitu ya. Pagi-pagi, hari Minggu biasanya, hari Minggu pagi saya bersepeda ke Banten Lama. Di Banten Lama itu jaraknya 10 kilometer sebelah utara, di situ ada banyak reruntuhan. Ada reruntuhan Benteng Spellwick, ada vihara peninggalan Cina ya, tempat ibadah, ada pecinan, ada Bandar Karangantu. Nah, setiap saya datang ke satu kota gitu atau ke daerah baru, ayah saya selalu bilang, "Kamu tahu nggak yang kamu datang itu apa?" Gitu. "Nggak tahu," katanya. "Nah, kamu harus banyak nanya. Kalau yang kamu tanya nggak tahu, nanti kamu cari di buku." Nah, jadi yang saya lakukan memang senang ngobrol, saya naik sepeda, ngobrol, "Pak, ini apa sih, Pak?" "Wah, ini Bandar Karangantu. Dulu pernah jadi bandar internasional." "Ini apa nih, Pak?" "Masjid Banten Lama." Ya dikasih tahu sama orang-orang, eee, kemudian apa, itu disimpan di memori saya, dan pulang ke rumah biasanya pas apa, sangat rileks gitu ya, pakai frekuensi apa itu, alpa ya, sangat rileks. Kemudian mengenang perjalanan gitu ya, asik banget naik sepeda, bawa bekal gitu ya. Kalau waktu naik kereta, ada kereta tuh dari Serang ke Bandar Karangantu sampai ke Cilegon ke Merak. Merak tuh apa? Pelabuhan. Nah, hal-hal baru tuh di lingkungan saya di Banten. Jadi kata bapak, "Kamu ada lagu dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang sampai Merauke." Sering saya nyanyiin, "Dari Sabang belum ke Merauke." Nah, dari Sabang sampai Merauke itu ada lagu, "Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau," yang ternyata 17.000 pulau. Dari Sabang sampai Merauke itu jaraknya 8.000 kilometer. Kata bapak, "Kamu harus tahu tuh, saudaramu di Sabang, Aceh, sampai Merauke, berbagai suku bangsa." Jadi lagu itu sebetulnya mengajarkan kita tentang apa, antropologi, tentang sosiologi, bagaimana Indonesia ini sangat luas ya. Jadi, tanpa sadar belajar dari situ. Nah, hal itu yang sebetulnya kurang dilakukan oleh anak-anak Gen Z, Gen Alpha. Terlalu asik dengan apa, dengan gadget, terlalu asik dengan TikTok dan sebagainya. Untung sekarang TikTok ada banyak informasi-informasi. Nah, maka gurulah atau orang tua yang harus mengarahkan anaknya tanpa perlu melarang gadget ya. Jadi sekarang itu banyak fake muncul, orang-orang, anak-anak itu tidak didorong untuk pergi, tapi sekarang diajari aplikasi, pakai green screen, pakai aplikasi-aplikasi seolah-olah mereka sudah datang ke kota lain, ya. Banyak tuh foto-foto, padahal sebetulnya mereka belum pernah ke sana. Cuma karena aplikasi, seolah-olah sudah ke Paris, sudah ke dan sebagainya. Nah, itu, yang kemudian mendorong saya untuk mendatangi tempat-tempat gitu. Jadi travel writing itu sebetulnya mengenalkan kampung kita ke pentas dunia, atau kita membantu daerah-daerah lain untuk dikenal dunia, dikenal orang-orang, sehingga orang-orang tuh bisa datang ke tempat itu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, traveling, apa yang Anda lakukan? Silakan, ada yang mau rasain jalan-jalan saja atau sambil nulis atau nulis di kolom chat. Ada yang mau rasain boleh. 2 orang aja. Traveling itu apa yang Anda lakukan? Jalan-jalan saja atau sambil nulis atau perjalanan dinas atau pleasure saja, senang-senang. Silakan Dra, ada yang rasain. Airi, silakan Airi. Open mic. Dra dibuka, di mute ya. Oke, Airi silakan Airi silakan. dibuka mic-nya Airi. Kak Airi, Ya, silakan Kak Airi. ini udah bisa. Silakan. Iya, sih Pak. Ya. Ya.
Airi, Iya. di mana domisilinya? Iya. Assalamualaikum wabarakatuh. Ibu Salam. di mana Ibu? November. Di mana? Ini naik turun nih. Saya dari Morowali. Morowali, Saya- oke. Iya, Sulawesi ya? Sulawesi ya? Sulawesi Tengah, Pak. Ya, Sulawesi Tengah. Iya. Kemarin saya lewat Morowali nggak ya? Iya, ini untuk Mas. Aduh. Iya, ini Naik turun ya? kelas fisik. Bu, naik turun Iya, Bu. halo. Tulis di kolom chat aja ya, naik turun Iya, Bu. Pak. Oke. Sinyalnya putus-putus. Sekarang Anissa Ristiana Kono. Silakan. Ya, Anissa Ristiana Kono. Ya, silakan. Di mana Mbak? Ya, Assalamualaikum Mas Golagong. Waalaikumsalam. Di mana Mbak? Iya, Domisilinya? saya domisilinya di Palu, Pak. Oh, Palu lagi ya. Mantap. Biasa Oke. jalan-jalan itu sambil menulis dan mendampingi suami kerja. Oke, enak suaminya baik ngajak istri ya. Nah, Siap. jadi apa yang ditulis? Biasa itu tentang apa keadaan yang dilihat di sekitaran tempat tinggal. Kan Ditulis. kemarin kan baru pulang dari Labuan Bajo, Pak. Oh, Jadi- wah, ikut KTT. Iya, siap suami ikut KTT. Oh, apa suami? Apa pejabat? Bukan, Pak, belum TNI, Pak. Oh, TNI ya. Berarti ke sana ya, ngawal ya. Apa Iya. yang ditulis diunggah di Saya medsos? kemarin nulisnya di sosmed tentang Pulau Padar, Taman Nasional Komodo, Ya, sama ini Pink Beach, Pantai Pink. Pantai Pink ya. Terus ke Iya. itunya nggak ke apa pelabuhan yang baru tuh, yang apa namanya tuh, waterfront? Belum, soalnya kemarin rombongan pada pasiat itu ketiga tempat itu, Pak. Itu ditulis diunggah di medsos. Iya, saya unggah di medsos beserta Oke. foto. Oke, bagus, bagus. Jadi mudah-mudahan tidak hanya sekadar caption ya. Mudah-mudahan ada hal lain. Oke, terima kasih ya Anissa. Sekarang Ya, terima Eva kasih, Pak Priana Nanda. Palu. Wih, Sultan lah. Gini Eva Priana. Silakan. Halo Mbak Eva. Dibuka itunya mic-nya adalah Eva Priana Palu. Mbak Eva, silakan. Itu masih di mute. Dibuka mic-nya Mbak Eva. Ya, Ya, halo Pak. halo. Bagaimana Mbak? Kalau saya Kalau Terus traveling? juga, tapi keliling Sulteng, Ya, bagus nggak apa-apa. Jadi kenali keliling dulu daerah daerahnya. sendiri dulu. Ya, kenali Iya. dulu daerah. Apa yang ditulis? Durian motong. Halo, Eva. Ya. Yang ditulis apa? Halo, halo. Halo, yang ditulis apa? Biasanya keadaan sosial di lokasi, biasa juga keindahan yang ditemui. Tapi kebanyakan sosial sih, keadaan sosial di sana. Ataupun pengalaman pertama apa yang baru saya temukan di daerah yang saya datangi. Ya, Masjid Terapung yang sekarang kesepian nggak ditulis. Yang saya lihat kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Eva ya. Satu terakhir ya dari Damri Hasibuan. Mas Damri, buka ya. Silakan, dari mana nih Mas Damri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, Mas Golagong. Ya. Antum di mana? Saya udah mengikuti event bersama Mas Golagong dan udah banyak karya saya yang sebuku dengan Mas Golagong. Alhamdulillah banget. Di mana nih lokasi domisili? Saya anak rantau di Saudi dan sekarang lagi di Abu Dhabi. Bertugas sebagai imam masjid. Imam masjid, Masya Allah. Mas Damri di masjid mana? Iya, Pak. Anak saya di Abu Dhabi itu lagi kuliah. Di masjid mana, Oh, ya? Mas? Iya, Mas Damri di masjid mana? Nama kotanya Rasulul Khoimah.
sekitar 1 jaman dari Dubai. Satu apa? 1 jam? Dari Dubai. Oh, anak saya itu kuliah di Universitas Muhammad Zayed kalau nggak salah. Masya Allah, Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zayed. Ya. Dia udah 12 tahun di sana. Dari sejak SD. Wah, harus ketemu Mas. tuh. Ya. Sekarang apa yang antum lakukan selain apa? Sorry, antum tuh apa ya? Khotib, Ya, ya. azan, apa lagi? Kerjanya di situ. Sebagai ininya, tugas utamanya adalah imam masjid lah gitu ya. Masjid ya. Kemudian dan dars, menyampaikan dars, baca kitab Ya. kuning. Wah, ini. Tip juga azan. Jadi Itu aja. saya pernah nemuin di Ruwais ya. Tadinya dia diaspora bekerja, kemudian di sebuah masjid saat itu muadzin yang nggak ada, ditanya sama imam besarnya, ada yang bisa azan nggak? Nah, orang Indonesia itu azan. Terus akhirnya dia keluar, akhirnya jadi muadzin di situ. Kenal nggak di Ruwais? Atau antum jangan-jangan? Enggak. Saya ini lewat seleksi 2020. Seleksi ya? Wah, ini buat teman-teman yang sekarang ikut hadir berteman dengan Mas Damri Hasibuan nih. Luar biasa. Banyak ya orang Indonesia tuh yang jadi imam besar, jadi muadzin di masjid-masjid. Sampai sekarang yang udah keterima sekarang, yang udah berdomisili di UAE sekitar 75 orang. Dan bulan ini ada seleksi lagi ya. oleh ada seleksi sekitar yang daftar ada 600 orang, cuma yang lolos pemberkasan sekitar 300-an. Wah, jangan ditanyalah salary per bulannya, luar biasa di sana. Ya, sangat berbeda dengan di Indonesia ya. Di Indonesia itu masih pakai uang minyak, pakai beras. Ada. Ya. Oke, Mas Damri, apa yang sudah ditulis? Belum? Sudah pernah diadakan oleh si publishing. Oke. Ya, terkait traveling, misalnya Mesir atau Saudi atau Emirat sih belum pernah juga mengangkat seputar juga makanan. Belum ya? Oke. Gitu. Nanti kita berbagi sekarang ya. Mudah-mudahan Mas Damri terinspirasi lalu keluar bukunya Imam Besar di Abu Dhabi, luar biasa ya. Oke, Mas Damri, terima kasih. Sekarang ke Panji Bahri terakhir ya. Panji Bahri terakhir, kemudian kita running. Terima kasih Mas Damri ya. Nanti kontak-kontakan deh, minta nomor WA saya ke Mas Indra supaya nanti anak saya bisa komunikasi dengan Mas Damri ya. Oke, Mas Panji, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Wah, ini Panji Bahri lautan apa? Jadi apa sih? Apa artinya Panji Bahri itu kalau di bahasa Indonesia ya? Lautan. Panji itu apa? Panji itu artinya lupa saya. Tanda bendera, ya? penegak. Bendera. Jadi bendera lautan, luar biasa. Mohon maaf lahir dan batin, Mas Gong. Ya. Guru kami tercinta. Amin. Ya, di mana domisilinya nih? Di mana domisilinya? Saya di Kota Tangerang, Warawiri Mengajar, Mas Gong. Oke, dekat atau Tangerang mah. Sok silakan. Ya. Pernah apa yang kamu lakukan, Panji? Yang saya pernah lakukan? Ya, kalau lagi traveling gitu? Ya. Saya masih ingat sama narasi yang Mas Gong pernah cerita bahwa saya pernah makan soto, terus saya foto, saya ceritakan tentang makanan itu, tiba-tiba viral tokonya dan orang warungnya nggak tahu bahwa saya yang nulis, kata Mas Gong begitu. Iya. Nah, yang saya tulis tuh kayak gitu Mas Gong. Setiap Sabtu Minggu kalau ada acara, saya tulis di caption Instagram Warawiri Mengajar gitu. Yeah. Cuman sampai sekarang belum dijadikan buku gitu aja sih Mas Gong. Ya, nggak apa-apa. Sama ini saya mau bertanya Mas Gong. Nah, nanti nanyanya, nanti ini cerita dulu. Nanti nanya. Iya, ceritanya.
Itu Siapin. yang Apa? yang Pertanyaannya siapin aja. Nanti saya jawab. Pertanyaannya apa? Iya. Jawabnya nanti. yang biar cerita yang ngalir dan jernih itu yang kayak tulisan Mas Gong di Gong Semes yang sampai Oke. main bulu tangkis sama warga-warga itu menarik tuh gitu. Oke. Udah baca ya. Wah. Iya, Nanti ada buku keduanya Gong Speed. sama jogging tiap pagi itu. Ya. Nanti Oh, buku Gong Speed. Gong Siap, siap, Speed. siap. Ya. Oke ya, cukup ya. Lanjut ya. Cukup. Oke, Yuk. Mas Indra lanjut ya. Oke, Nih. lanjut, silakan. Ini Mama ikutan nggak Mah? Wah, enggak ya. Ini saya cerita istri saya sudah 10 negara. Jadi dia juga nulis buku. Nah, ini buku istri saya judulnya The Traveler's Wife. Coba cari di marketplace. Ini menarik ini tentang bagaimana traveling dia bersama saya dari sisi perempuan. Ya. Oke. Nah, sudah seberapa jauh Anda traveling? Silakan. 2 orang resen atau apa mau nulis di kolom chat. Sudah seberapa jauh? Tadi ada yang ke Paris. Waduh, luar biasa juga. Saya juga belum ke Paris tuh. Ada yang ke Amerika. Oh, luar biasa. Ya. Silakan. Siapa yang mau resen yang lain selain yang tadi 2 orang? Seberapa jauh pergi? Tadi Mbak Retno boleh dong buka mic-nya. Tadi udah ke mana aja tuh Mbak Retno? Ke Amerika dan sebagainya ya. Halo Mbak Retno. Mbak Retno lagi nggak ada nih. Siapa yang mau berbagi cerita? Mbak Retno. Halo Mbak Retno. Mbak Retnonya. Nah, Mbak Retno mau cerita nggak? Cerita dong. Nggak mau. Iya boleh dong cerita. Nanti di mute, dibuka mic-nya. Silakan dibuka mic-nya Mbak Retno. Ya, Mbak Retno paling jauh kemana? Tadi ke Amerika ya? Halo. Halo. Iya, kalau dari sini, dari Indonesia paling jauh di Amerika. Mbak di mana sekarang domisili? Sekarang di Jati Bening. Oh, Bekasi, Jati Bening. Ke sana apa? Dinas S3 atau ikut suami? Iya, ikut suami. Ikut suami ya? Iya, belum pernah semua dituliskan? perjalanan. Dalam? Berapa bulan di sana di Amerika? 2 tahun? Ya, 2 tahun. 2 tahun. Belum dituliskan? Nggak pernah ditulis. Makanya saya pikir apa ada sih arti, apa bisa ada artinya ya nulisnya apa di gitu. medsos belum? Di medsos motret misalnya satu daerah downtown atau kulinernya di foto, lo kasih caption udah? Motret iya. Motret iya banyak. Tapi ya terus hilang gitu aja, saya hilang arah aja. Makanya saya pengen tahu apa ya yang ditulis kalau orang Oke. Menarik. Ya. Mbak, udah berapa negara, Mbak? Banyak ya? Ya ini saya ikut aja sih, tapi ya Ya. senang. Ada Wah. beberapa sih. Pengalamannya apa yang paling unik? Boleh tahu? Yang nggak bisa dilupain? Yang nggak bisa dilupain ya, semua ada uniknya sendiri-sendiri sih. Tapi yang paling menyenangkan itu menyadari bahwa kita itu makanannya itu sangat banyak macamnya Indonesia itu. Kuliner kita beragam ya? Ya, terus sambelnya ratusan. Iya. Di sana kan cuman saus cabai gitu aja. Iya. Di sana Mana-mana. kan ya, yang dipikirin menjajah negara lain, bukan mikirin kuliner. Terus apa ya, kalau mengenai makanan itu ada negara-negara yang makanannya mirip Indonesia kayak Thailand gitu, mirip banget dan mereka memasaknya itu menurut saya luar biasa, teliti, bagus, enak gitu, makannya itu masih segar kayak gitu. Ya. Oke, menarik. Ada lagi yang mau tes? Mbak Retno, makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Ya, lanjut terus Mbak, manteng ya. Ini ciri khas tadi kalau saya yang paling unik adalah ketika ke Bali, yaitu ke Gunung Kawi. Selama ini ke gunung itu pasti ke atas. Nah, Gunung Kawi di Bali malah turun ke dasar jurang. Labuan Bajo, Sumbar, Singapura, Bali. Ini siapa? Kastiana Nur Salim. Paling jauh saat umroh. Oke,
lanjut ya. Ada yang mau nggak yang resen satu orang? Nggak ada ya, Indra? Langsung lanjut ya, Indra ya. Ada 2 yang resen itu. Mana silakan. 2 Pak orang Afid. resen. Pak Afid sama Penabas Batiar itu. Apa nambah? Silakan. Silakan Mas Batiar. Pak Penabah Bahtiar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar? Ya, Pak Bahtiar, Mas Bahtiar, udah di mana nih domisili? Domisili di Purwokerto. Oh, Purwokerto. Hidupnya Pernah kemana? SIP masih. Ya, pernah kemana paling jauh? Ke hatimu? Paling jauh masih di Indonesia aja sih, di Bali, tapi itu waktu SMA. Ke Bali Sama ya? di Jakarta, ya. Oke. Saya orangnya jarang pergi-pergi jauh. Ya. Juga Nggak apa-apa. Tapi waktu ke Bali Kalau- ngapain? waktu ke Bali dulu study tour. Kebetulan saya jadi panitianya. Oh, Persis. pernah diunggah di medsos atau ditulis di buku harian? Di medsos sering, di buku Oh, harian juga sering. sering. Foto pakai Seringnya caption saya ya? foto dulu. Foto. Saya foto dulu. Kalau keadaan enggak, anak Gen Z sama milenial kan suka bikin story. Saya ngikutin tren gitu. Ya, Bikin story, kasih caption apa gitu. ya. Oke, sip. Itu udah modal. Tapi ini- Kenapa? Oke ya, sekarang Afid Purnomo. Silakan Pak Afid Purnomo, dibuka mic-nya Pak Afid. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Siapa nih? Golagong, Ini Pak siapa? ya. Afid, Pak. Pak Afid, kok Pak Afid ininya di mute tapi kok bisa ngomong ya? Sudah dibuka. Udah dibuka? Iya. Tapi Dibuka. masih ya udah terus gimana? Pak Afid Oke. kemana Pak Afid? Oke, terima kasih Pak Golagong. Ini guru saya tercinta juga. Berkat belajar dengan Pak Golagong, saya sudah bisa menulis beberapa antologi bersama Pak Golagong. Amin. Kemudian yang kedua sudah bisa menulis secara solo kemarin. Wis, Cerita Mini ada 45 judul dan insya Allah sudah akan diterbitkan oleh si publishing ya Mas Indra ya. Sudah. boleh Iya, itu kirim sudah. ke saya dan saya resensi boleh nggak? Sudah tinggal cetak apa ya Mas Indra ya? Sudah Iya, tapi keluar nanti ISBN-nya. Ya, sip. bisa kirim filenya mungkin ya Pak, nanti siapa tahu ada testimoni di bukunya. Ya, Terus boleh boleh. kirim ke saya ininya filenya nanti saya kasih endorsement lah. Ya, di endorse itu. Itu sudah keluar ISBN-nya Pak Golagong. Nggak apa-apa, Amin. nggak apa-apa, nanti kan ditambah di cover bisa Pak. Oh bisa ya. Oke, Bisa. terima Bisa, kasih. Iya. Oke, terima kasih Pak Golagong. Kemudian yang paling jauh saya pertama ke Thailand Pak Golagong. Ya, ke kota Kemudian mana? ke Kota mana aja? ke Pantai Pattaya Pattaya. sama kota lain. Terus? Kemudian Bangkok. ya ke Arab gitu ya. Ya, bagus. Itu Ke Arab. sempat Iya. sempat ditulis di medsos. Waktu itu belum, Belum. waktu itu belum. Ini saya baru mau menuliskan setelah saya kenalan sama Pak Golagong. Amin. Saya kemudian oke. beberapa tempat ketika saya kunjungi, kemudian saya bikin puisi-puisi begitu. Misalnya di kolam renang saya bikin puisinya, kemudian ke Dieng saya bikin puisinya, Nah, bahkan tak bikin cerita mininya begitu Pak ya, Golagong. ya. Oke. Kemudian ke Bali ya sering gitu ya. Oke, Ya. terima kasih Pak Golagong. Oke. Pak Afid di mana sih domisili? Di Purwokerto? Saya kalau ngajarnya di SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Oh, Tetapi Bawang. kalau domisili saya di Kota Purbalingga, Pak Golagong. Oke. Purbalingga itu suka longsor ya? Oh, enggak, Enggak. yang longsor Banjar. Banjarnegara ya? Iya, iya. Oh iya ya. Oke. Purbalingga kan dekat Banjarnegara ya? Dekat perbatasan. Iya. Oke, terima kasih Pak Afid ya. Oke, terima kasih juga. Satu lagi nih Erni Ferdian, setelah itu lanjut ya. Mbak Erni Ferdian mau testimoni? Silakan, Mbak Erni. Halo, Halo. Mbak Erni. Bu Erni, halo. Ya, Ya, halo. wah kecil banget suaranya. Wah, lewat dulu deh. Lanjut dulu ya. Oke, ini suaranya sinyalnya Suaranya kecil. Oh ya, ini udah jelas, udah jelas. Halo, ya silakan Mbak Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana Mbak Erni? Saya di Bogor, Pak. Hai Bogor, asinan, aduh manisan.
Iya Kumaha, Pak, udah seberapa jauh? saya sebenarnya mainnya nggak jauh-jauh Pak, nggak pernah keluar negeri, nggak pernah, ya gitulah mainnya juga sekitar-sekitar sini. Cuma saya sebelumnya saya bukan di tempat yang mewah, yang negara besar, yang terang benderang, tapi saya di dalam hutan Pak. Iya, kemana? Senang naik gunung ya? Hutan Kalimantan Pak. Wow, Kerja di sana selama tahun di berapa tahun? pedalaman Di mana daerah 12 Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah Pak. Ya, wah, Heeh. Bekantan. Sampai mana Iya, Bu? Saya Kalimantan Tengah, Pangkalambun, Palangkaraya, apalagi tuh Sampit, Sukamara, ya Sampit Pak. Sampitnya Jadi Loksado. daerah antara Sampit Pangkalan Gun gitu. Iya ya, naik perahu asik banget tuh menyusuri sungai, makan soto Ya. Banjar di pinggir sungai. Apa itu di Pangkalambun tuh? Pangkalan Gun, saya nggak tahu Pak. Yang Ya. tahunya saya Sungai Sampit Raya Pak. Ya, Ibu sudah pernah dituliskan fotonya diunggah di medsos. Kalau di medsos saya agak membatasi, cuma Oke. semuanya saya tulis di catatan harian, di catatan saya sendiri. Ibu punya buku harian ya, menarik, menarik. Oke, sip. Ya, Lanjut jadi ya, apa Mbak Erni. yang saya alami saya tuliskan. Oke, menarik. Itu modal buku harian. Lanjut ya, lanjut dulu ya. Terima kasih ya Mbak Erni. Oke, lanjut. Nah, ini dia saya mengutip, ada banyak ayat sebenarnya, beberapa ayat menyuruh kita bertebaran di muka bumi. Iqra sendiri juga bagian dari itu ya. Iqra kolam bahwa kita tuh harus membaca kauliyah, kauniyah gitu. Kita harus melihat apa yang sudah Allah ciptakan. Di dunia ini kan ada yang manusia ciptakan kayak piramid, Eiffel, tapi ada yang Allah ciptakan, Niagara, terus apalagi banyaklah keagungan-keagungan. Gunung Himalaya, di Indonesia ada gunung Semeru, Merapi, ada Ranupane, Bromo, itu ciptaan Allah, dan kita sungguh merugi kalau kita tidak mendatangi tempat-tempat itu yang sudah Allah ciptakan, termasuk manusia buat dengan ilmu pengetahuan tadi ya. Nah, jadi surat ini Al-Mulk ini ayat 15 sebetulnya menyuruh kita traveling dan mencicipi rezeki Allah tuh, kuliner tadi. Ini saya mengacu pada beberapa khutbah dari para pengkhutbah ya, dari kiai-kiai lah. Nih, jadi waktu saya kecil saya sudah senang sekali traveling, naik sepeda, touring di Banten aja. Kata Bapak kan, jangan pergi keluar Banten sebelum Banten kamu kenali. Nah, jadi Sabang sampai Merauke mungkin berapa ya, 60% kali kota demi kotanya ya. Provinsinya sih sudah semua, tinggal kota demi kotanya nih yang belum. Kalau di Jawa Tengah, kota apa yang belum saya datangi ya? Jawa Tengah, kota kayaknya udah semua itu, kota kabupaten itu. Di Jawa Timur juga udah semua, Jawa Timur. Bali udah hampir, sampai kemarin terakhir ke Merauke. Wah, saya sujud syukur tuh turun. Jadi ada satu kota yang belum sempat karena waktu ya, soal waktu saya. Nah, kemarin kesempatan bulan November ditugaskan di Merauke, sujud saya turun dari pesawat, sujud. Dan saya ke titik nol, ke perbatasan. Wah, akhirnya berpuluh-puluh tahun impian saya ke Merauke tercapai. Gitu. Nah, saya sudah jujur saya baru ke 20 negara. Di usia saya sekarang yang 60 tahun ini, jadi harusnya kan fokus mau keliling dunia nggak balik-balik, baru itu terlaksana. Semuanya saya tuliskan, tapi karena sesuatu hal di Pakistan, saya harus pulang karena sesuatu hal lah. Jadi saya pernah melakukan solo traveling sampai Pakistan tuh 2 tahun. Itu udah hampir mau nerusin ke Eropa itu. Udah mau nyebrang dari Pakistan ke Afgan, udah di perbatasan, udah kalau udah nyampe ke Afgan, wah udah tuh lolos di Afgan aja. Terus nanti tapi Tuhan berkata lain, saya harus pulang dulu, harus
ada nadar yang belum saya. Jadi saya punya najar kalau sukses jadi penulis itu membangun rumah dunia. Najar saya yang jadi di dalam perjalanan itu saya diganggu terus tuh. Diganggu, ada mimpi-mimpi, didatangi makhluk halus, mengingatkan, ayo najarnya belum terlaksana tuh, bikin rumah dunia. Akhirnya saya pulang menikah. Saya kemudian tidak lagi solo traveling, tapi datang berapa minggu pulang, datang pulang kayak gitu. Gitu ya. Nah, jangan sia-siakan perjalananmu, tuliskan. Jadi dalam setiap perjalanan itu kita bisa menulis 3, banyak sebetulnya ya. Tapi yang saya pelajari adalah menulis catatan perjalanan, novel perjalanan, puisi perjalanan. Catatan perjalanan itu sebelum ada medsos, saya bisa dapat uang waktu tahun 90-an, 88 ke 92, itu satu tulisan saya dibayar $200. $200 itu berapa ya? 3 juta ya? Ya, itu waktu itu sih belum Krismon, $200 tuh luar biasa, gede banget. Hotel-hotel tuh di Malaysia tuh ada yang 5.000. Wah, semacam-macam lah. Jadi coba pikirkan tadi Mbak Retno, tadi Mbak siapa lagi ya yang pernah ke beberapa kota, ke beberapa negara, tuh tulis catatan perjalanan, novel perjalanan, puisi perjalanan. Ya. Nah, ini saya dari traveling itu selama hidup saya kemanapun, hanya keluar kota, hanya ke kota lain, ke negara lain, ini semuanya jadi buku. Saya sudah menulis 125 buku, itu inspirasinya semua datang ketika saya traveling. Fiksi-fiksi mini saya kebanyakannya berpindah-pindah lokasi itu karena traveling. Ini lihat, ada puisi yang saya tulis ketika traveling. Jadi ketika saya traveling itu bawa ransel gitu ya, ngebolang, nyetop truk gitu ya. Ikut zaman dulu nggak bisa nggak bisa siaran langsung, Instagram nggak ada selfie-selfiean. Nyetop saya di pinggir jalan, ransel saya duduki, tangan jempol gini, atau ke pom bensin. Nah paling murah sih di pom bensin. Di pom bensin itu banyak mobil lagi ngisi bensin, saya deketin, terutama truk ya, atau pick up atau lost bug. Saya bilang, mau kemana Pak? Ke barat, ke timur? Oh ke timur. Ke kota mana Pak? Ke kota Anu. Wah lumayan nih, boleh ikut nggak Pak? Boleh. Naik di belakang, duduk. Nah dalam perjalanan itu saya pernah keliling Indonesia 2 tahun, lalu saya menulis ini, lelaki memang harus pergi, tapi juga harus kembali, karena ada yang mengasihi dan dikasihi. Nah setiap kita traveling tuh muncul tuh kalimat-kalimat, quote-quote ya, muncul puisi, karena memang dengan cara seperti itu, batin kita menjadi peka. Beda menulis di dalam kamar murni melamun, dengan beda menulis berinteraksi dengan alam, itu beda banget. Ya, itu alfabet yang 26 itu bergerak-gerak, minta disatukan. Itu antara pikiran, rasa, jiwa gitu ya. Pengalaman empirik itu menyatu, kemudian kita perlu kontemplasi aja di sebuah tempat, lalu tangan kita tuh, pena kita bergerak, hati kita bergerak. Keluar tuh kalimat-kalimat. Nah ini novel saya pernah tinggal di Bangkok 3 bulan, itu untuk riset Bangkok Love Story jadi. Ya, jadi sebuah novel Bangkok Love Story. Nah, ada Traveler Zero ya, bentuknya catatan perjalanan, novel, puisi, itu bisa kita tuliskan. Nah, ini saya mau ngasih contoh. Tadi yang dibilang, apa yang harus saya tulis? Puisi dulu aja. Saya menulis judulnya Aventurir. Aku seorang pengembara, wajahmu ada di mana-mana. Nah, wajahmu ini bisa multitafsir, wajahmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau wajahmu orang terdekat, ibu saya, adik saya, saudara-saudara saya. Nah, jadi wajahmu ada di mana-mana. Di sini ada bukit, laut, langit, dan senja. Jejakku tertinggal di sana. Aku seorang pengembara, wajahmu ada di mana-mana. Adakah jejakku tertinggal di sini? Ini saya tulis di Irian tuh, 1987. Ini foto saya dari Wonosobo. Saya nyetop truk sayur ke Dieng tahun 87. Dan saya cuma pakai kamera Kodak. Saya kasih ke tukang sayur, tolong fotoin. Sembarang aja lah kata saya tuh.
wah itu berapa yang terbuang kebakar, ya blank gitu ya, yang jadi satu doang. Ya, rumahku entah di mana, tak kutemukan di sajak-sajak, di matahari dan di bulan, karena tidurku di bawah bintang-bintang, jauh di rimba belantara, tenggelam di dasar lautan. Mesti pulang kemana setelah letih mengembara. Itu masih di Irian. Dirasa kangen saya ke rumah sebetulnya. Saya kangen ke rumah, saya tulis puisi. Nah, catatan perjalanannya udah 4 nih saya. Ada TW, coba cari nih. TW ini cara how to be a travel writer. Ini yang terbitin KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Jadi, ini TW apa Gramedia ya? Pokoknya kelompok Gramedia lah. Cari di marketplace. Ini bagus nih untuk melatih. Jadi, karena saya memang menafkahi hidup dengan menulis, jadi setiap apa yang saya lakukan, saya tuliskan, dan saya berorientasi tulisan ini harus dimuat di media massa atau dibukukan supaya bisa menghasilkan, mengembalikan dana yang sudah saya keluarkan. Syukur-syukur jadi lebih, gitu ya. Nah, jadi travel writing itu adalah cabang ilmu jurnalistik, features perjalanan. Jadi travel writing ini bukan melamun, dia harus melakukan perjalanan, kemudian ada ilmunya untuk menuliskan. Nah, tadi beberapa teman mengatakan bingung karena belum mengenal ilmunya. Kalau sudah mengenal ilmunya, insya Allah Mbak Retno dan teman-teman bisa lebih mudah menuliskannya. Jadi, cabang ilmu jurnalistik jenis tulisannya bukan berita, tapi di atas berita, yaitu sering disebutnya jurnalistik media atau features ya. Features itu tulisan khas. Jadi fakta bukan fake, bukan hoax. Nah, saat menuliskannya, nah ini dia nih yang menarik. Saat menuliskannya dengan gaya fiksi atau sastrawi, atau biasa menulis novel. Nah, itu cara-cara seperti itu yang bisa menarik perhatian orang-orang, ya. Jadi bukan dengan gaya laporan seperti tesis, skripsi, atau disertasi. Bukan seperti itu. Ngomong-ngomong, lapar nih, Mah. Mah, ada snack gak, Mah? Sorry, asap lambung naik nih. Kalau udah banyak bicara ya. Oke, lanjut. Yang lain silakan makan. Kirim aja fotonya. Nah, ini dia. Jurnalistiknya ya. Jadi, kalau kita melihat misalnya kita ada di sebuah kota. Lalu untuk tadi misalnya Mbak yang dari Palu dikirim ke Labuan Bajo. Maka ditulislah berita tentang KTT 20 gitu ya, KTT ASEAN. Nah, jadi suami saya Haji Badrudin misalnya mengikuti KTT ASEAN di Labuan Bajo pada hari ini tanggal sekian bla bla bla. KTT ASEAN ini dibuka oleh Jokowi, dihadiri oleh sekian negara. Nah, itu namanya berita. Tapi ketika nomor 2 nih features. Nah, features ini ada feature berita, ada feature profil, ada feature perjalanan. Kalau feature berita yang tadi itu dituliskan lebih luas lagi. Misalnya gini, saya tidak menduga ketika suami saya mengirim WA dari kantornya. Mama atau ibu mau ikut nggak ke Labuan Bajo? Begitu bunyi WA dari suamiku, seorang TNI. Aku langsung menjawab, iya, bahkan aku telepon, kapan berangkat? Nah, itu bentuknya feature berita. Nah, ketika di Labuan Bajo atau di Paris atau di Amerika, mulailah menuliskan perjalanannya, how to get there, bagaimana menuju Labuan Bajo. Semua detailnya dituliskan, ya. Nanti saya ajarin. Nah, ini dia perjalanan. Ada opini, ada hiburan. Kita bahas perjalanannya, ya. Ini. Jadi ingat nih, selalu ada unsur ini, unsur berita dan nilai berita. Jadi what-nya apa, who-nya siapa saja, how-nya bagaimana. Bagaimana menuju Paris, bagaimana menuju Labuan Bajo, naik pesawat kah, naik kapal laut, naik jet pribadi, atau naik motor jika kota itu masih di satu daratan, mengapa, kapan. Nah, terus nilai berita nih, nomor 1,
ketika kita menuliskan tulisan itu berdampak apa konsekuensinya? Ya, jadi berdampak buruk nggak? Kalau berdampak buruk, janganlah. Misalnya kita menulis catatan perjalanan, saya udara Labuan Bajo sangat panas ketika saya mendarat di bandara. Saya menyesal datang ke sini. Nah, jangan begitu. Nanti konsekuensinya jelek. Nanti orang yang mengundang kita marah. Kok kamu jelek-jelekin Labuan Bajo? Jadi nggak perlu menuliskan hal itu. Justru itu menjadi kekuatan. Jadi consequences, ingat tuh. Kemudian human interest, punya nilai-nilai kemanusiaan enggak? Ada kegiatan-kegiatan masyarakat enggak? Jadi ketika kita ikut suami, ikut atau memang pelesiran liburan, nah di luar penginapan, tiba-tiba kita datang ke sebuah upacara adat, perayaan kematian, perayaan tradisional Muludan dan sebagainya. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa menuliskan tadi yang bersifat human interest tadi ya. Nah, proximity jaraknya, jauh nggak jaraknya? Misalnya saya tinggal di Banten, menuliskan catatan perjalanan di Jerman, itu kan jaraknya jauh tuh. Nah, penting nggak sih apa yang kita tuliskan? Kalau saya menuliskan tentang sebuah lokasi di Jerman yang harus kita datangi, misalnya Museum Gutenberg, misalnya, atau Museum Goethe, atau Museum Hitler misalnya. Nah, itu sangat penting. Jadi proximity, timeline-nya. Kapan sih Mbak Retno ke Amerika, berapa tahun? Kalau 20 tahun yang lalu boleh nggak? Kalau masih relevan, boleh. Kalau nggak relevan, jangan. Gitu ya. Nomor 4-nya public figure. Apakah kita berjalan dengan public figure, travelingnya. Seperti itu ya. Jadi ini harus jadi acuan nih. Di foto, nanti Indra bagikan. Dipelajari ya. Nah, 6 hal yang harus ditulis dalam catatan perjalanan. Oke, saya break dulu. Mas Indra, gimana? Ya, masih lanjut? Masih bisa diikuti? Masih bisa, masih bisa. Masih bisa. Yang lain coba nulis di apa? Di chat. Kira-kira gimana? Masih bisa dilanjuti? Silakan komen. Apakah kecepatan saya? Masih, oke. Mbak Tita bilang masih. Lanjut, oke. Bisa lanjut. Oke ya, masih bisa ngikutin ya. Mantap, suara saya masih jelas. Ini cuma lagi nunggu istri nih, ngirim. Nah, ya ini asam lambung saya nih. Duh, kalau banyak bicara enak nih nasi gudeg. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu ya. Materi dan video nanti di-share di grup ya. Ini teman-teman tadi ada yang tanya materi PPT di-share dan juga rekaman video malam ini akan di-share di grup juga. Jangan khawatir. Ini foto saya di Hardaman apa di mana? Di Bali ini antara Gianyar, Singaraja ke Denpasar. Jadi ini ada satu tempat lapangan golf. Ini namanya Hardaman apa ya? Saya berfoto nih pakai mobil perpustakaan waktu safari literasi. Ini tempat magis banget ini. Wah, ini luar biasa spot fotonya. Nah, ini 6 hal nih, udah dibaca ya. Jadi kalau saya pergi ke Baturaden, jadi anak-anak Purwokerto setiap hari, setiap minggu ke Baturaden. Lupa mereka bahwa Baturaden itu menarik untuk dituliskan. Gitu. Jadi kita sekarang punya medsos, tuliskan dengan foto-foto menarik. Saya membayangkan begini ya, kalau saya orang Banyumas, orang Denpasar, orang Palu, saya akan bikin website judulnya Ayo ke Palu, misalnya, atau Piknik Yuk ke Baturaden, atau Banyumas weekend ke Banyumas, website seperti itu. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kita dihubungi orang. Taruh di situ, jika Anda ingin city tour di Banyumas, kontak nomor ini. Saya punya produk, punya jasa travel, namanya Gong Traveling. Nah, sering tuh melayani itu. Nah, jadi orang dari Banten pengen ke Baturaden, how to get there? Naik mobil Indah Jaya, mobil bus itu yang Purwokerto itu?
yang ada apa dah? Indrajaya apa? Apa sih? Busnya itu? Jaya. Hah? Sinar Jaya bukan? Apa? Sinar Jaya. Sinar Jaya, ya Sinar Jaya tuh luar biasa tuh, ada rumah makannya. Nah, jadi how to get there. Nah, saya akan menulis naik bus Sinar Jaya aja. Kalau dari Banten, kalau dari Jakarta tinggal naik kereta. Nah, lalu ketika sampai di sana, how to stay, di mana saya tinggalnya, di hotel mana? Budget saya nggak bisa hotel berbintang, hotelnya kelas melati misalnya, atau cari homestay atau camping ground. Nah, kemudian saya lapar nih, how to eat, apakah mendoan atau apa soto lama, apa lagi? Nah, kemudian oke, saya ke Baturaden aja. Nih, tapi saya capek nih, pengen di kota dulu. Kemana aja situ turnya? Ada tempat-tempat menarik nggak? Nah, apakah kulinernya, apakah souvenirnya? Bagaimana how to shop-nya? Bagaimana kemudian how to pray-nya? Jadi saya pengen sholat, atau kalau ada agama lain, dia pengen beribadah di hari Minggu. Itu untuk seorang traveler menarik. Ini ya, silakan dipelajari. Nah, saya buka pertanyaan tentang 6 hal ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan raise hand. Kita interaktif aja, Indra, ya, biar nggak bosan ya. Oke. Silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Terkait 6 hal. 6 hal yang ini. Ada? Belum ya? Itu ada Panji. Tuh, Mas Panji mau tanya lagi. Oh, itu Panji Bahri sama Airi. Yang Silakan, Panji. ada yang mau ditanyain Mas Panji. Oke. Panji Bahri, open mic. Silakan Mas Panji, open mic. Ya, yang how to pray itu bagaimana beribadahnya? Gimana tuh Mas Gong? Secara spesifiknya gitu. Jadi saya kasih contoh, misalnya kalau di Indonesia itu sangat mudah ya. Saya kalau misalnya tipikal di tata kota di Indonesia itu rata-rata di alun-alun pasti ada masjid raya. Jadi selalu kalau saya datang ke sebuah kota, selalu saya minta kalau di hotel, di mana saya ibadah nih kalau di hotel? Di kamar, atau ada musola, atau ada masjid nggak di depan hotel? How to pray. Nah, itu juga bisa membantu orang-orang. Atau ke masjid raya aja di alun-alun. Kalau misalnya di Purwokerto tuh di depan alun-alun, di depan mall apa sih? Mall Rita ya? Rita Supermall. Jadi menarik itu, saya pengen tahu Rita itu siapa ya? Di Tegal, pokoknya di daerah Banyumas itu Rita Mall. Di mana-mana. Jadi how to pray itu tanpa kita duga, misalnya yang paling dekat Singapura lah. Orang menduga Singapura itu sekuler gitu ya. Ternyata di Singapura itu agama di satu distrik harus ada semua tempat ibadah. Nah, jadi saya selalu mencari hotel yang di depannya ada masjid. Kalau nggak di Bugis Street, di Little India, itu luar biasa. Ternyata di depannya ada masjid. Nah, selain saya how to pray tadi, sholat, nah saya menuliskan sejarah masjid itu. Nah, di setiap misalnya di Singapura di Masjid Sultan, kalau setiap hari Jumat itu ada pengemis dan itu ada polisi juga. Jadi saya kaget tuh. Kalau udah sholat Jumat saya zikir tuh di belakang. Tangan saya kan menadah gini kan. Itu tiba-tiba ada duit tuh $10 gitu. Dikasih $10. Saya langsung berdiri. Sorry, saya bukan pengemis, saya turis. Kata dia, terimalah. Karena orang-orang Singapura itu karena kaya pengen bersedekah. Bingung. Nah, di hari Jumat selalu ada pengemis. Dikiranya saya pengemis, dikasih $10. Saya tolak tuh. Mohon maaf, udah merangkul saya. Mohon maaf, excuse me. Aduh, saya minta maaf. Saya pikir Anda dengan saya cacat ini, saya dikiranya saya pengemis. Tapi di luaran itu ada polisi. Pengemis itu diciduk, dimasukkan ke mobil. Berteriak-teriak. Terus saya wawancara si polisinya. Kenapa pengemisnya digaruk? Kata dia, kami ini negara maju, kami malu kalau di jalan ada pengemis. Tapi kan ini tempat khusus, masjid, mereka mengemisnya di masjid, artinya ini komunitas. Oh, sebaiknya kalau mau bersedekah, sedekah aja ke lembaga-lembaga gitu. Jangan biarkan mereka
kata dia, burung aja kami akan merazia orang-orang yang memberi makan burung. Burung itu harus mandiri, dia harus mencari makan sendiri. Jadi kalau ada orang ngasih makan burung, itu didatangin polisi tuh, diberi pengertian begitu. Kamu jangan ngasih burung, nanti kasih makan burung, nanti burung itu ketergantungan. Dia harus mencari, jadi ekosistem itu dijaga. Itu luar biasa itu. Ya. Nah, jadi itu how to pray itu salah satunya itu. Ya, menuliskan sejarah masjidnya, sejarah gerejanya bagi yang non muslim, menuliskan peristiwa-peristiwa di sekitar masjidnya. Gitu ya. Silakan yang lain, Airi. Satu lagi ya, Airi. Ini ada beberapa yang raise hand, ada yang belum pernah bertanya, Pak. Oke, silakan Indra. Siapa yang mau nanya? Silakan Indra. Ini yang belum pernah ya, ini ada Tami Bening nih. Silakan Tami Bening. Ya. Silakan. Ya, Mas Gong, ini ada dua mungkin ya pertanyaannya. Yang pertama ini ketika kita ke destinasi wisata itu yang di kota yang kita tuju, itukah apa semua destinasi yang di kota itu kita tuliskan semua atau hanya beberapa saja yang mungkin kita datangi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah untuk di catatan perjalanan itu rincian biayanya yang kita keluarkan itu juga harus dituliskah atau ditulis sedetail-detailnya ataukah memang itu hanya ditulis sambil lalu saja? Itu saja sih. Terima kasih banyak. Saya kasih contoh gini tentang tiket ya. Ya. Aku melompat naik ke dalam bus jurusan Jakarta Surabaya. Di lorong bus itu ada banyak tas yang harus aku langkahi. Nomor kursi tempatku duduk, aku duduk di nomor kursi tempatku duduk. Aku duduk di nomor kursiku gitu ya. Di sebelahku seorang bapak sedang memegang tiket bus. Bapak turun di Surabaya juga, atau misalnya kalau kita tanyakan gini, Bapak mau kemana? Ini bus ke Surabaya kan? Jadi kayaknya pertanyaan itu kurang taktis lah. Kalau saya tanya begini, Bapak berhenti di Surabaya? Oh enggak, saya berhenti di Malang. Kalau lewat Surabaya berarti lewat di Solo. Misalnya saya berhenti di Solo. Berapa Pak ke Solo? Nah itu bisa lewat dialog gitu. Misalnya 550.000. Loh, saya juga ke Surabaya 550.000. Iya, ternyata ongkos ke Solo disamakan dengan ongkos ke Surabaya. Seharusnya saya naik bus yang jurusannya hanya ke Solo supaya ongkosnya lebih murah. Tapi saya tidak kebagian tiket. Nah, dengan cara seperti itu, pembaca bisa dapat dua informasi. Jadi kalau kamu mau ke Solo, jangan naik bis jurusan Surabaya. Nah, lalu saya nanya lagi, emang kalau ke Solo berapa, Pak? Kalau ke Solo sekitar 350. Tuh, ya. Jadi dengan cara seperti itu ya, Mbak ya. Oke? Iya, siap Mas Gong. Terima kasih. Nah, pertanyaan kedua, kalau Mbak datang Mbak pernah kemana yang menarik? Kota mana? Bukit Tinggi mungkin ya? Oke, Bukit Tinggi. Saya berapa kali ya ke Bukit Tinggi? Ada kali. Nah, bukan nyombong, itu kota yang saya idamkan untuk hari tua sebetulnya. Selain Berau, Bukit Tinggi, yang Masya Allah itu. Asik ya, sama Wonosobo tuh 3 kota. Saya lihat aja di mana saya mampunya nih bawa istri. Nah, Bukit Tinggi itu Mbak bisa bikin 1 buku tuh Mbak. Iya. Bab 1 misalnya, jadi how to get there, how to stay, how to eat itu diselipkan di setiap bab. Bab 1 Mbak bisa nulis jam gadangnya. Mbak bisa nulis kulinernya atau pasar bawahnya. Mbak bisa nulis Goa Jepangnya. Terus Lembah Syahanok, Museum Bung Hatta, terus Istana Bung Hatta, ya kan? Iya. Terus apa lagi ya? Nah, itu bisa Mbak tuliskan kalau Mbak tinggal di sana berapa hari, tuliskan aja selama misalnya 7 hari di Bukit Tinggi. Berarti bisa 7 bab tuh Mbak. Jadi 1 buku.
Satu babnya 10 halaman aja, udah 70 halaman. Bisa satu buku ya, Indra ya? Iya, bisa satu. Iya. Nah, masukkan tuh 6 ini. Itu bisa jadi buku panduan yang tidak formal, tidak monoton, karena ditulis dalam bentuk novel. Ya. Oh, iya, iya. Oke? Baik, baik. Terima Baik, kasih ya. banyak, Mas Gong. Sama-sama. Oke, lanjut dulu deh. Ini waktu soalnya ya, lanjut dulu. Nanti yang lain. Nah, tadi Mbak yang nanya, di dalam buku atau tulisan yang akan kita tulis, itu masukkan 9 nilai hidup. Filosofinya tuh. Saya misalnya sering membawa anak-anak sekolah ke Singapura atau satu komunitas ke Bangkok, ke Kamboja misalnya. Itu 9 nilai hidup ini bisa tidak ada di mereka. Kan pernah dengar ya, kalau ingin mengenal karakter teman kita, sahabat kita, anak-anak kita, itu bawa traveling 1 minggu. 3 hari kita bisa tahu tuh karakternya. Ya, ada yang bangunnya kesiangan, nggak bisa ngatur waktu ya. Ada yang acak-acakan ngatur uang, tiba-tiba udah habis uangnya. Ada yang religius, ada yang, jadi ini soal pro kontra aja. Ada yang bisa, ada yang tidak, ya. Ada yang bisa tepat waktu, ada yang bisa mandiri, ada yang enggak. Ada yang religius, ada yang enggak. Ada yang saya misalnya jalan sengaja saya bawa hotelnya di depan masjid. Di Singapura itu Masjid Sultan satu-satunya masjid yang boleh azan dengan pengeras suara. Nah, di masjid lain nggak boleh. Nah, jadi ada peserta gitu atau travelernya saat azan ya dia udah besar kan, jadi nggak bisa paling saya ingatkan, saya mau sholat dulu, mau ikut nggak? Ya masih tidur, capek ya udah. Ya, nah, jadi religiusitas itu saya temukan di antara orang-orang yang suka traveling itu ada yang menjalankan ritualnya, sholat ke gereja, misalnya hari Minggu pagi misalnya, Mas Gong, saya mau ke gereja dulu ya, pengen tahu, ya udah silakan. Tapi ada yang religiusitasnya itu dalam bentuk perilaku. Jadi ketika jalan misalnya, tiba-tiba dia senang nolong orang gitu ya, dia ngangkutin barang orang, sini saya bawain. Ada sifat-sifat seperti itu. Jadi menarik dalam perjalanan itu. Nah, itu bisa jadi bahan tulisan. Lalu ada yang kalau traveling itu cuma pakai celana pendek, sandal jepit, ada. Tapi ada yang memang fashionable, dia walaupun misalnya jalan di siang hari, ya dia sangat apa ya, good looking lah. Jadi panas topinya ada nilai fashionnya, kaosnya juga enak gitu. Jadi kalau di foto tuh sangat instagramable gitu. Nah, lalu dia juga mengamati, jadi bisa ditulis nih. Ini yang 9 ini bisa kita tulis. Tadi Mbak Retno, apa yang harus saya tulis ya? Terus yang lain juga bilang, apa yang harus saya tulis? Ini kita bisa datang ke museum, kita bisa datang ke pameran. Jadi di hotel itu kita harus banyak bertanya ke resepsionis ya, atau cari information service, turis information, minta brosur, suka ada tuh kalender event 1 bulan misalnya. Ini menarik, 9 ini bisa kita tuliskan. Ya. Oke, ada yang mau bertanya soal 9 ini? Mas Airi, Mas Panji Bahri, ada yang mau ditanyakan? Indra, ada yang belum bertanya tadi, udah raisen, ada nggak? Ini ada tadi Mbak Afrita Heksa nih. Silakan. Mbak Afrita jadi nanya. Nih, silakan dibuka mic-nya Mbak Afrita. Ya, jadi ingat ya, 6 hal dan 9 nilai hidup, 9 filosofi. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak lanjut ya. Kayaknya ada yang tidak bisa resen tapi menulis di ini. Oh, di kolom ya, saya lihat Iya. ya. Apa nih? Mbak Heni Puspitasari. Apa pertanyaannya, Dra? Itu yang Mbak Heni Puspitasari, ini saya hobi mencari ilmu ya melalui diskusi seminar yang lainnya. Apakah ilmu tersebut bisa ditulis juga? Jadi bisa. Ya. Jadi gini, bisa. Jadi gini Mbak Heni, kan misalnya saya seminar ke Jogja. Nah, tuliskan tuh ke Jogja saya dalam rangka seminar, bisalah 1 tulisan itu.
Lalu setelah seminar kan pasti makan, nah tulislah kulinernya. Atau pasti dibawa piknik kan, nah tuliskanlah turis attraction-nya. Gitu. Jangan nulis seminarnya. Seminarnya hanya bagian dari perjalanan itu. Bahwa saya ke Jogja dalam rangka diongkosi oleh negara, oleh lembaga, oleh kampus, supaya yang memberangkatkan kita tidak marah. Ya, wih kamu datang ke Jogja nulis travel writing kok nggak nulis tentang kami sih, disinggunglah satu paragraf misalnya. Ya, pertanyaannya apakah harus 6 ini terdapat di buku kita? Ya itu harus itu. Nah terus kalau nggak ada misalnya tadi ada nih soal 6 ini, terus apa menariknya? Yang ditulis apa? Kalau nggak ada 6 hal ini ya, how to get there-nya. Ujuk-ujuk ada di satu kota aja, naik apa ke situ? Terbang, pakai permadani terbang. Nah kan harus dituliskan tuh kalau naik pesawat, naik bus, ongkosnya berapa. Kalau nanti dibukukan itu bisa tuh tiketnya. Saya pernah menyimpan beberapa dokumentasi tiket gitu ya, tiket kereta di India, tiket bus di Nepal, di Bangkok gitu ya, kartu-kartu itu menarik tuh. Ya, yang diceritakan tentang saya atau tentang mereka. Jadi yang diceritakan 1 sampai 6 itu tentang saya atau tentang mereka. Ya saya dan mereka tentu. Kalau saya misalnya how to stay, tentu kan di hotel itu ada orang-orangnya kan. Bisa ketemu orang dari daerah lain, dari negara lain, bagaimana sifat mereka. Nah, itu menarik untuk dituliskan. Jadi ini 6 ini bisa 6 bab itu kalau buat saya. Ya. Oke. Bagaimana kalau kita menceritakan traveling di kota sendiri? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru kota sendiri yang saya bilang tadi, mengenalkan kampung kita ke pentas dunia. Jadi misalnya saya tulis setiap minggu pagi saya selalu naik sepeda ke Pasar Lama. Di Pasar Lama ada kuliner yang luar biasa, yaitu nasi uduk ayam perawan. Nah kalau di Serang ada nasi uduk ayam perawan, ayamnya belum pernah bertelur. Nah lalu kenalkan tuh. Nah kalau kamu ingin datang ke kota saya, kota Serang Banten, dari Jakarta naik kereta, dari kota lain. Pokoknya kalau ke Serang Banten itu dari mana-mana cukup 1 kali. Nah dari Surabaya naik bus jurusan Merak, turun di Serang. Dari Amerika naik pesawat terbang, turun terjun di kota Serang. Kalau turun di bandara Tangerang agak jauh, butuh 1 jam lagi naik bus Damri. Gitu ya. Jadi semuanya harus dimasukkan. Terus apalagi nih? Ada yang bertanya lagi? Apalagi Dra? Tadi udah ya. Kalau perjalanan dalam rangka tugas apa bisa menjadi tulisan Pak? Tadi udah saya jawab. Kalau perjalanan umroh bisa dituliskan Pak? Bisa. Saya waktu umroh sama istri itu saya tulis tuh di koran Republika. Nah, tapi harus ada sesuatu yang menarik. Jadi saya tulis begini, saya dan istri misalnya pesawat Garuda landing di Madinah. Begitu saya keluar dari pesawat, udara panas. Ternyata tidak saya rasakan karena AC-nya luar biasa. Nah, nanti perjalanan umroh itu kita tuliskan, tapi ada satu hal yang saya blow up, yang saya angkat menjadi lebih prioritas. Apa itu? Goa Hero. Jadi judulnya aja judulnya literasi pertama di dunia. Goa Hero, literasi pertama di dunia. Jadi saya menulis itu. Nah, di sela-sela umroh saya ke Goa Hero. Jadi pembaca setiap informasi umroh itu kan sudah sangat sering. Tapi mereka ingin tahu umroh versi kita. Apa sih yang kita lakukan? Nah, makanya saya menulis Goa Hero. Mas Gong, saya tanya definisi traveling itu terbatas pada kata liburan atau lebih luas lagi? Jadi, traveling itu silahkan ditafsirkan. Ada yang menyebut, traveling itu apa sih? Memaknai rindu ketika kita melakukan perjalanan. Oh, ya. Oh, memaknai rindu ketika kita melakukan perjalanan. Terus, apalagi? Traveling itu apa? Oh, traveling itu adalah mendatangi kota-kota yang belum kita kenal. Oke. Ada lagi, mengenal saudara-saudara kita di kota-kota lain. Oh, traveling. Bebas. Apa saja. Silakan tulis yang lain juga. Traveling itu apa menurut kalian? Gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi traveling itu
melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain dan menuliskannya. Nah, ini satu quote yang sangat sederhana. Jadi, travel writing adalah melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain atau dari satu negara ke negara lain dan menuliskannya. Ini fotonya saya lagi di Masjid Jami Banjarmasin. Ya, pakai baju sasirangan. Ada yang dari Banjarmasin nggak? Nah, catatan perjalanan, jadi kalau di era 90-80-an itu, waduh, menderita saya. Harus nyari tempat penyewaan mesin tik karena belum ada warnet tahun 80-90-an. Tapi kesini-sini lebih mudah. Dulu saya bawa laptop sama handphone. Kalau lebih detail, biasanya di jalan naikin dulu draftnya ke Instagram atau di privacy gitu ya, di Facebook. Lalu di hotel saya copy paste, saya naikkan di website saya. Gitu. Ya. Jadi pada masa itu luar biasa butuh perjuangan. Kalau sekarang Anda duduk manis di lobi, di kafe, wah, dengan smartphone sudah terkoneksi ke mana-mana. Nah, wisata kota. Jadi kita nggak kemana-mana di kota kita, itu bisa bikin satu buku. Saya ambil contoh misalnya Palu. Palu itu bisa saya tulis bab pertama misalnya Masjid Terapung, bab kedua pantai apa ya? Pantai Talise ya, Pantai Talise. Bab 3 apa ya? Bab 3 tuh ada tuh yang kafe tempat jajan kuliner di ketinggian tuh. Saya lupa namanya apa ya. Dia bisa lihat Palu di bawah. Ada yang tahu nggak? Coba tulis di kolom chat tuh. Namanya apa itu? Udah 3 bab. Lalu saya tulis lagi durian motongnya. Terus bisa satu buku itu. Ya, jadi kota kita itu Sungai Kering di timur, oke, Pantai Merica di Sumba, ya. Gimana kalau melakukan perjalanan ke beberapa kota tapi nggak semua dieksplor? Ya, kenapa nggak semua? Kalau mau jadi satu buku kan lebih bagus semuanya ya. Jadi sekali lagi, mulai sekarang bisa menulis satu buku tentang kota Anda. Jadi semacam travel guide, ya. Jadi waktu saya SMP, saya SMA kelas 1, sorry, SMA kelas 1 atau SMP kelas 3 itu di beberapa tourist attraction di Banten, saya sering melihat bule tuh. Melihat bule, lalu dia lagi baca buku, saya tanya itu buku apa? Buku panduan, penerbitnya Lonely Planet. Wah, saya baca, Kota Serang ada di Lonely Planet itu. Hotel yang kelas melati di pusat perbelanjaan ada, stasiun ada. Dituliskan sama pejalan, sama traveler. Di situ tuh judulnya kalau nggak salah keliling di Asia Tenggara. Jadi kota Indonesia, negara Indonesia dan kota Banten ada di sana. Nah, itu kan menarik tuh. Jadi, permisi Pak, izin bertanya, adakah daerah yang tidak menarik untuk didatangi? Oh, banyak. Ada yang tidak menarik. Nah, misalnya saya dikasih tahu, kamu jangan datang ke sana, banyak penjahat, begal. Oh, jangan. Ya, jangan. Kalau udah dikasih tahu jangan. Karena bermasalah tuh. Kalau sampai, wah jangan lah. Ya, oke, lanjut. Nah, ini yang paling standar nih. Jadi, kita bisa menulis tentang turisme. Turisme itu segala satu yang bersifat pariwisata ya. Dengan para pelancong bisa menulis tentang daerah wisatanya, tentang daerah-daerah wisata lah, destinasi. Kemudian ulasan hotel, kita mengulas hotelnya bintang berapa. Banyak kan sekarang dengan video ya di TikTok dan sebagainya. Pengalaman camping bisa nggak? Bisa. Saya pernah ke Projon Waterfall, air terjun beku di Jepang, tapi lupa namanya. Dan di prefektur mana, karena sudah puluhan tahun yang lalu. Bagaimana menuliskan cerita tentang itu? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau itu masih menarik, jujur aja, 20 tahun yang lalu saya pernah ke sana gitu. Tapi belum sempat saya tuliskan dan saya belum tahu cara menuliskannya. Itu nggak apa-apa. Jadi namanya personal literatur. Ya, bukan membuat brosur wisata, bukan. Kalau membuat brosur wisata tuh bosen. Ya, jadi justru ada banyak teknik menulis yang bisa kita lakukan karena orang lain belum tentu punya pengalaman itu. Ya. Jadi sekali lagi Anda harus percaya diri, Anda harus yakin
bahwa yang Anda tulis itu personal literatur, semua orang belum pernah melakukan, ya. Tuh, ulasan hotel misalnya. Bisa tuh. Nah, hanya janganlah menulis yang jelek-jelek. Paling misalnya, andai saja hotel itu bersih, misalnya. Kalau kamu, karena kasihan konsekuensi tadi. Kalau kita menulis saya tidur di sebuah hotel misalnya. Oh, saya nggak menyangka hotelnya jelek, jangan mau ke sana. Itu sama saja kita membunuh masa depan para pengusaha di sana atau para pekerja di sana. Jadi yang paling bijak itu misalnya dikasih di paragraf terakhir, saya ingin memberi masukan kepada pemilik hotel agar misalnya kelebihan hotel ini dari tempatnya yang strategis mungkin mulai diimbangi dengan kebersihan. Nah, itu sangat boleh gitu ya. Di sini izin bertanya Pak, semisal kita menulis perjalanan kemudian menemukan tempat baru, ada saran apa supaya di tulisan kita justru dapat menjaga tempat tersebut terjaga? Jadi dulu itu kalau saya misalnya datang ke sebuah tempat hidden game gitu ya, saya datang, Pak, tempat ini bagus sekali ya Pak, Bapak nggak kepikiran tuh bikin penginapan? Wah enggak lah gini-gini. Ini boleh dituliskan nggak? Nggak boleh, janganlah nanti rame. Jangan dituliskan. Nah, memang yang disebut consequences tadi. Kalau saya misalnya sudah mengatakan seperti itu, nah jadi ini pentingnya advokasi penyuluhan. Jadi kalau kita traveling kemana-mana, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, memberi wawasan baru tentang dunia industri pariwisata. Kedua, tanyakan apa mau dia. Gitu. Kalau kata dia, janganlah, udah jangan. Gitu ya. Kita harus memikirkan itu. Jadi jangan sampai kedatangan kita ini berdampak buruk. Nah, biasanya hal-hal itu terjadi yang di tempat-tempat tersembunyi tadi. Nah, setelah mendapat izin, tuliskan. Misalnya mewawancarai orang itu, kayak gitu. Ya. Nah, ada yang disebut buku panduan. Buku panduan itu tidak terlalu detail ya. Kita hanya membantu mereka kalau mau pergi ke Banyumas, naik kereta harganya sekian. Jadi tidak terlalu detail dengan ini kan sebenarnya teknik menulis hypnowriting ya. Hypnowriting itu kita menulis apa yang kita rasakan, kita lihat, kita alami, lalu kita jalani, apalagi ya. Pokoknya detail, destinasi, tips kuliner. Nah, tips ini penting nih. Di setiap tulisan yang kita tulis, kita bikin tipsnya. Misalnya Mbak Retno pernah ke New York. Nanti ada tips di bawahnya. Tips agar aman ke New York. 1, bawa jaket yang tebal. 2, jangan ke New York di bulan ini. 3, jangan cepat percaya kepada orang yang ramah. 4, misalnya, dan sebagainya. Itu namanya tips ya. Kalau lagi nulis kuliner, ada tipsnya di bawah. Tips, perhatikan ada logo halal atau tidak bagi yang muslim misalnya. Dan sebagainya. Itu tips. Boleh untuk menguatkan tulisan ya. Oke, lanjut. Jadi travel writing itu bisa jadi adalah tulisan tentang banyak hal. Tulisan yang mengandung kejutan, gitu ya. Tidak sekadar perjalanan aja. Nih, saya Singapura, Bangkok naik sepeda. Bukan tentang liburan biasa. Saya tidur di masjid, tidur di kuburan. Jadi masjid itu kemalaman misalnya. Ya supaya berhemat, biasanya saya tidur di batas kota kalau malam-malam. Karena kalau datang ke kota harus tidur di hotel. Kadang-kala beberapa kota tuh melarang, masjid-masjidnya dilarang untuk tidur. Tapi kalau misalnya di batas kota, ada masjid di kampung, nah itu biasanya terbuka. Nah saya tidur di terasnya, kunci digembok. Kadang-kala terasnya itu berupa kuburan. Saya pernah tuh di perjalanan naik sepeda di Malaysia, itu tiba-tiba saya meloncat karena ada makhluk putih. Saya pikir setan pocong gitu ya. Ternyata imam bersorban. Dia membangunkan saya untuk sholat subuh. Waduh, astagfirullah kata saya tuh. Karena kaget kan, capek naik sepeda, tidur lelap, tiba-tiba ada yang menepuk. Waduh, kata saya tuh. Ternyata dia, ya akhirnya saya mandi, sholat subuh. Nah, yang paling menarik itu di Malaysia itu, setiap sholat subuh itu selalu ada makan pagi, sarapan, ada yang nganter. Sehingga saya memutuskan rajin sholat subuh untuk dapat makan sarapan gratis. Itu hampir, dan yang diputar itu, kalau khutbah itu Jainuddin MZ, kasetnya itu ya. Lucu tuh, kalau sekarang sih katanya Abdul Somad dan sebagainya. Wah, menarik lah ya. Nah, ini saya di Myanmar.
Jadi saya memang senang traveling itu mendatangi tempat-tempat di mana di situ ada unsur antropologinya, unsur sosiologisnya. Jadi saya yang tulis tentang kebudayaan-kebudayaan ini di Myanmar, ya. Nah ini di Sungai Gangga, di Taj Mahal. Jadi ada yang pernah ke Taj Mahal nggak? Jadi Taj Mahal itu saya tulis tentang cinta Syekh Jehan, cinta apa ya? Cinta mati Syekh Jehan kepada Mumtaz. Ya. Jadi ketika meninggal dibuatkan makam di dalam masjid. Jadi saya menuliskan tentang bagaimana orang-orang yang datang ke sini itu merasakan aura cinta Syekh Jehan. Saya istri saya yang malu kalau dikecup pipi itu di situ tuh dia terpengaruh tuh. Mah, papa kecup pipinya dia mau nyedorkan pipinya. Disuratin sama turis-turis. Woi, turis-turis yang lain malah lebih ada yang yang tadinya ribut gitu ya. Tiba-tiba berpelukan karena aura cinta tadi. Jadi kalau di sini ada yang ingin menambah lebih dalam lagi cinta atau ada yang baru mau menikah minta tiket perjalanan ke Taj Mahal itu insya Allah rasa cintanya lebih dalam lagi. Karena kita malu sama Syekh Jehan, dia memberi contoh kepada kita bagaimana perasaan cinta dia kepada istrinya itu ditumpahkan dengan membangun sebuah masjid. Di dalamnya ada makam istrinya. Itu luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Tadi ya, transportasi, menginap, makan, beribadah, berbelanja, city tour. Sudah ada panduan dari saya, mudah-mudahan lebih mudah menuliskannya. Nah, menentukan angle nih. Jadi kalau tadi diberi ini sekarang ini kita akan nulis antologi. Jadi nggak bisa nulis semuanya. Misalnya nanti ada antologi, saya belum tahu nih nulisnya pengalamannya apa aja. Kalau Mbak Retno misalnya nulis pengalaman ke Amerika, tuliskan kulinernya aja. Tadi bisa tuh nulis tentang kuliner. Kuliner Indonesia lebih beragam daripada kuliner Amerika misalnya. Itu menarik tuh, ya. Jadi nanti menjelaskan burger lagi misalnya. Atau silahkan cari ini ya. Nah ini saya kasih contoh sambil saya ke toilet, silahkan membaca jenis tulisan dari saya. Oke, gimana? Silakan tulis di komen, di kolom komen. Mas Gong, saya sudah menuliskan beberapa pengalaman perjalanan di Facebook. Misalnya menginap di hotel di Jepang, permen saya di kamar hilang. Ini Rina Aryani, wah udah kemana-mana nih, ke Jepang, ke Copenhagen. Saya ke Jepang udah, ke Copenhagen belum. Maksud saya ingin menuliskan pengalaman itu dalam satu buku. Iya, catatan perjalanan itu bisa disebut memoir ya. Ini segala sesuatu tentang diri kita, memoir, kenangan.
Jadi boleh, silakan, itu menarik itu. Tuh kok si petugas hotelnya berani-beraninya yang ngambil permen. Boleh. Jadi kalau kita menulis itu kita boleh mengambil referensi dari buku lain atau yang paling bagus memang mewawancarai ya. Aska, tolong sih ambilin lagi itu apa tuh Gipang, lapar apa bentar ya, ini lambung saya nih lapar. Jadi kalau untuk menambah otentik ya boleh namanya data sekunder. Jadi ada data primer kita langsung wawancara ya. Sorry ya, saya sambil makan. Ini ada Gipang. Nah ini salah satu teknik menulis tuh Ibu Retno, Ibu Tri Sudarmi, Mbak Cakrawala. Aku bersuruh pada supir ketika melewati jembatan Banu Anyar. Jadi ada banyak teknik menulis. Dikembangkan imajinasinya. Retno Andang. Saya dapat agak memahami mengapa harus menulis. Oke. Berapa kata untuk membahas satu topik? Oke. Mas Indra, nanti tentuin untuk menulis ini jadi buku. Berapa kata ya? 1000 ya? Ya boleh 1000 atau berapa sih? Kalau 500 kesedikitan ya? Ya 1500 mungkin. Kepanjangan 1500, 1000 aja. 1000, oke, ya 1000. Kan ada foto, fotonya berapa? Fotonya lengkapi foto 4 atau 2 kali 4 ya? Kebanyakan 4. 2 ya? Kayak 2 ya, 2 1000 kata gitu ya. Ya. Oke. Tuh, untuk Afid Purnomo udah dijawab ya. 1000 kata. 2 foto. Nah, ada yang bikin tanya tentang Siring Tendean. Wah, tempat ini. Saya tuh kalau ke Banjarmasin, tempat Siring Tendean itu luar biasa. Karena saya nggak punya di Serang. Serang tuh bosan mungkin ya saya di Serang ya. Oke, sekarang lanjut ya. Nih destinasi. Sorry. Nih, silakan baca lagi. Gimana? Nah, ini salah satu. Saya pernah nulis untuk majalah Femina. Jadi, majalah Femina itu ketat banget. Dia bertanya, mau nulis apa? Soal catatan perjalanan udah banyak, Gong. Kata saya, ada yang belum tulis. Apa? Saya bilang begini, catatan perjalanan saya adalah membuat kenangan baru agar kenangan lama terkubur. Wah, menarik tuh. Jadi, saya mengajak istri saya ke Taj Mahal itu. Ke Taj Mahal, ke India. Karena saya punya kenangan lama di sana dengan perempuan lain. Nah, saya bawa istri saya agar kenangan lama terkubur. Nah, itu target readersnya, target pembacanya. Jadi nanti kita bisa tuh membuat target pembacanya buat food lover, ya, buat para penggemar makanan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi, nah baiknya untuk menuliskan travel writing menggunakan kata aku atau saya. Sebetulnya ini sudah soal kebiasaan aja ya.
Ada yang bilang kalau aku kok kesannya sombong, padahal enggak sebetulnya. Ya, saya senang pakai aku. Nggak apa-apa, lebih asik gitu pakai aku tuh. Karena saya mungkin laki-laki ya. Kalau perempuan memang laki-laki itu kan maskulinitasnya selalu pengen kayak muncul gitu ya. Nah, jadi pakai aku. Nah, kalau perempuan memang boleh pakai saya, tapi aku juga nggak apa-apa, ya. Oke. Nah, gimana nih yang destinasi ini? Soal ini kan soal romance ya. Ada yang sudah mulai paham cara menuliskannya ya. Lanjut dulu ya, lanjut ya. Nih, beda lagi nih destinasi nih. Nah, ini udah beda lagi tuh. Teknik menulis untuk anak-anak misalnya. Jadi saya menjadi anak-anak di sini, menjadi anak SMA ya. Oke. Lanjut, souvenir. Di sini aku raba kain sasirangan yang berwarna kebiruan. Kedua mataku sengaja ku pejamkan. Aku membayangkan tanganmu yang merabanya. Oh, ya. Katakanlah ini seorang suami mau ngasih hadiah buat istrinya. Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Intan di Martapura tak pernah ketahuan sumbernya di mana. Oke. Lanjut ya. Nah, etika menulis catatan perjalanan. Mengajak pembaca bersenang-senang, introspeksi, tidak boleh menjelek-jelekan objek perjalanan, tidak mengandung unsur sara. Nah, ini harus dipegang nih. Jadi jangan sampai kita menulis itu jadi menyebarkan kebencian dan sebagainya. Membuat tempat itu jadi tidak didatangi, ya. Mengulas hotel, tiba-tiba kita memaki-maki hotel itu. Kasihan pengusahanya. Yang perlu kita lakukan adalah membantu dia untuk memperbaiki diri. Gitu ya. Bukan esai politik. Jadi kita tidak sedang menulis esai politik. Jadi tulisan kita sifatnya mendorong pelaku wisata, bukan malah menjerumuskan. Kritik tentu perlu, tinggal menentukan hal apa yang perlu kita kritik. Nah, nih saya kasih contoh kalimat-kalimat positif. Misalnya jalan rusak, kita tulis jalan harus diperbaiki, gitu ya. Jika ada sampah di, nah kemarin itu ada peristiwa fenomena konten kreator orang Lampung itu siapa? Bima ya, Bima. Dia bilang jalan Lampung rusak. Itu benar-benar video politis, sangat politis. Karena Lampung itu barangkali di situ terkait ke sebuah partai besar gitu ya. Karena di Banten beberapa kali video viral dan sebagainya soal korupsi, soal jalan rusak. Tapi karena di daerah itu yang menang partai bukan penguasa, ya nggak pernah diperbaiki, nggak pernah diperlakukan sama seperti yang di Lampung. Nah, kita nggak bikin ke sana, ya. Jadi kalau mau ke sana jangan bikin catatan perjalanan, bikin esai aja.
Indra, kita belum pernah bikin ini ya, pelatihan menulis esai ya. Belum. Kayaknya Belum. menarik tuh kalau bikin penulisan esai. Bisa. Oke ya, jadi kalau ada sampah mengotori pantai, kita tulis alangkah indah pantainya jika kebersihannya kita jaga bersama. Jika misalnya disediakan tempat buang sampah yang banyak, kayak gitu. Jadi bukan saya ke pantai wah kacau banyak sampahnya, jadi nggak mood. Jangan begitu. Kasihan ya. Nah, format penulisannya. Masa lalu, masa kini, masa depan. Ini teknik yang saya coba terapkan lebih mudah. Apa sih masa lalu? Apa sih masa kini? Apa sih masa depan? Saya kasih contohnya ya. Nih. Aku ini gabungan masa lalu dan masa kini. Aku melompat keluar dari bus. Salah nulis nih harusnya. Blue ransel ku letakkan. Nah, blue ransel. Jadi kalau teman-teman membawa koper sebut tuh kopernya, kasih nama si pink, si biru, apa namanya? Kalau saya blue ransel. Aku melompat keluar dari bus, blue ransel ku letakkan, bersender ke tiang listrik. Ku pandangi pahargan seruas jalan di New Delhi yang dipadati manusia, sapi, bajai khas India, dan bunyi klakson bertubi-tubi ke angkasa. Jadi kalau kamu ingin mendengar klakson paling banyak sedunia, adanya di India. Ya, aku masuk ke kafe, duduk di lantai 2 dan memesan makan siang. Tentu nasi biryani. Seporsinya sekitar 25.000 dengan menu daging ayam. Minumannya teh susu. Nah, ini masa kininya tuh. Dari kafe inilah aku teringat ketika pertama kali menginjakan kaki di Malioboro. Saat itu aku masih di SMA. Bermimpi ingin menyusuri bumi Jawa. Malioboro juga dipadati manusia dari beragam suku bangsa. Aku jadi terkenang kamu gadisku. Tuh, jadi masa kini dan masa lalu. Gitu ya. Atau caranya begini. Masa lalu dulu misalnya. Tadi kan di sini aku melompat keluar dari bus. Lalu ini adalah kunjunganku yang ketiga kali ke India. Yang pertama pada tahun sekian. Tidak seramai sekarang. Nah, boleh tuh masa lalunya dimasukkan di situ. Ya. Oke, lanjut. Nah, bukti pelengkap travel writing supaya tidak disebut gibah atau hoax. Harus ada foto. Satu narasumber. Jadi ketika saya pergi ke satu tempat lalu saya menuliskan, saya kirim ke majalah, yang saya selalu sertakan adalah saya meminta tolong orang-orang, tolong dong fotoin, difotoin. Nah, foto saya yang menandakan ada di kota itu belum tentu dimuat sama koran, sama majalah, tapi si redaksi di media massa itu jadi percaya bahwa Golagong pernah ke kota itu karena ada fotonya. Nah, kalau saya wawancara, tapi foto itu belum tentu dimuat tuh. Nah, lalu kalau saya wawancara, menurut Pak Fuad, pedagang soto di Jember misalnya. Nah, fotonya harus ada tuh. Berapa umurnya, kayak gitu. Kuliner sudah ada fotonya. Fotonya bisa kulinernya close up atau foto kuliner orang-orang lagi makan. Lalu kalau itu kulinernya misalnya pecel Mbok Jum, maka harus ada foto depannya. Mudah-mudahan ada foto Mbok Jumnya lagi melayani pembeli. Seperti itu. Nah, destinasi misalnya kalau how to get there ke sana naik mobil apa, foto mobilnya, busnya foto. Ya, tempat ibadahnya, souvenirnya. Jadi foto melengkapi bahwa tulisan kita bukan hoax, gitu ya. Oke. Nah, ini saya nggak akan bahas detail karena sekarang mulai muncul tren semuanya pakai vlog, ya, one take video, ada yang diedit pakai aplikasi, ya. Jadi saya juga suka tuh one take video ya, pakai artisannya run through tuh, pakai kamera video, lalu saya jalan aja 1 menit selesai, naikin. Tapi kemudian ada orang yang mengambil gambar-gambar di post
kemudian di satu tempat di kafe sambil makan, diedit dengan aplikasi apapun lah. Kayak gitu ya. Oke, apalagi nih? Selesai. Mas Indra, selesai. Sampai jam berapa kita, Mas Indra? Ini sampai jam 9.30. Oh, masih sekarang baru jam 9 ya? Ini 9:22. Hah? 9:22 sekarang. Loh, sekarang 9.22? Iya. Jam kita tuh. Udah jam 9:30, udah selesai berarti dong. Gimana? Mau ada yang bertanya nggak? Indra, umumin dulu deh soal penerbitan buku, apa aja syaratnya? Oh ya, untuk nanti yang bisa lolos antologi bersama Golagong ini nanti pertama itu ya 1.000 kata ya, 1.000 kata maksimal. Kemudian kalau mau ada foto boleh maksimal 2. Dan nanti secara rinci akan saya share di grup ya. Ketentuan tentang menulisnya akan saya share di grup. Dan bagi yang terbaik nanti ini akan dipilih oleh Golagong, ada hadiahnya ya, ada hadiahnya total 2 juta. Untuk apa namanya ini video rekaman akan saya share besok dan juga materi PPT-nya akan saya malam ini. Gitu. Ini sebelum ditutup mau foto-foto juga Pak Gong? Boleh. Enggak, saya mau Ya. kasih tahu juga. Ingat ya, nanti menuliskannya boleh kuliner, boleh tentang masjid, boleh tentang destinasinya, boleh tentang hotelnya, boleh luar negeri, boleh dalam negeri, boleh kota sendiri. Yang penting nanti pembaca mendapatkan sesuatu dari buku kita, ya. Oke, apalagi Indra? Ada yang mau nanya nggak, Indra? Kasihlah 2 orang lah. Oke, ini ada 2 penanya yang belum pernah bertanya ya. Ya, silakan. Yang sudah pernah kita berikan kesempatan kepada yang belum pernah, silakan bisa raise hand. Link absen juga akan kami share di grup. Siapa tuh? Tami Bening? Kami sudah tadi. Heni Puspitasari? Oke, Mbak Heni ya, silakan Mbak Heni dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini mau tanya nih, kalau di travel writing itu kan biasanya orang menceritakan satu tempat gitu. Ya. Boleh nggak misalnya di travel writing itu bukan hanya satu tempat yang kita cantumkan gitu. Misalnya kita mau niatnya ke kolam renang, rupanya kita dapat destinasi lain nih, masjid gitu. Boleh nggak dalam satu topik travel writing itu kita sertakan keduanya, baik kita kolam renangnya dan masjid yang kita singgahi? Oke, makasih Mbak Heni, saya jawab ya. Kalau saya menulis buku, saya bisa menulis kolam renangnya, bisa menulis masjidnya, bisa menulis kulinernya. Nah, kalau sekarang kenapa nggak dibikin 2 tulisan? Sayang, ya. Jadi bikin 2 tulisan, siapa tahu dimuat dua-duanya. Jadi kalau ditumpuk itu nanti nggak fokus si pembacanya. Ya, jadi boleh disinggung 1 paragraf, ya, tapi nanti ditulis di tempat lain. Gitu. Jadi saran saya justru menumpuk banyak hal di dalam 1 tulisan yang cuma 1.000 kata itu rugi. Dan nanti pembaca nggak dapat apa-apa, cuma sightseeing aja, cuma selintas-selintas gitu ya. Itu jadi nanti hampir sama dengan brosur. Justru catatan perjalanan ini kelebihannya adalah di persoalan personalnya tadi. Coba di paragraf pertama itu kalau misalnya tiba-tiba supir bus Malang Banyuwangi mengerem mendadak, kepalaku terbentur ke kursi di depannya. Nah, itu kan menarik, nggak ada yang mengalami itu. Nah, detail-detail seperti itu sebetulnya yang membuat tulisan kita jadi menarik. Kenapa enggak nulis cinta di dalam bus misalnya? Karena tiba-tiba kita tuh dapat jodoh di bus. Cinta itu kan jorok ya, tiba-tiba di kereta,
Saya misalnya kita lagi makan ke pesawat lupa beli aqua, lalu tiba-tiba ada penumpang yang lain, saya punya air mineral belum saya minum, silakan, daripada nanti kamu pingsan bikin repot kami, mendingan minum kayak gitu. Itu kan menarik. Apakah itu fiksi? Bukan, itu catatan perjalanan ditulis dengan gaya fiksi. Jadi Mbak, saran saya ditahan keinginan menulis hal banyak di dalam satu tulisan. Jadi satu topik aja. Saran saya ya, gitu. Nah, untuk Mas Indra boleh nulis 2 tulisan, ngirim 2 tulisan. Boleh nanti. Boleh ya? Iya. Iya, Di 2 Fiksi tulisan. Mini juga saya lihat ada satu penulis 2 tulisan dimuatnya. Iya. Oke, gitu. Siapa lagi? Yana tuh. Oh, Yana. Tri Silakan. Sudarmi juga belum. Silakan terakhir ya, Tri Sudarmi terakhir. Oke, ya. Mbak Yana, silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam buat semua. Pak Gong mau nanya, kalau di kalau di iklannya, di informasinya itu dikatakan maksimal 1000 kata gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya minimalnya berapa sih sebenarnya? Oh, Kalau dikatakan minimalnya. fiksi mini, Ya. Ya, minimalnya 750 kata aja ya. 750. Oke. Oke. Terima kasih. Gitu ya, sip. Nah, ini ada yang bertanya, Zahra Rizky Maliani. Assalamualaikum Pak, izin tanya, berarti nanti model tulisannya kayak cerpen gitu ya Pak? Bu, saya tidak berani menyebut kayak cerpen, tapi memang ada beberapa yang kayak cerpen, ada dialog gitu ya. Jadi teknik menulis gaya sastrawi. Jadi teknik menulis seperti menulis novel, menulis cerpen. Boleh ada puisi, boleh misalnya gini. Setiap tulisan diawali di atasnya dengan tadi sebuah lagu perjalanan. Ada kan lagu-lagu perjalanan tuh, misalnya lagu Frankie and Jane misalnya. Jadi diawali dengan 4 baris lirik lagu. Lalu kita mulai lagu Frankie and Jane. Ku dengar lewat earphone misalnya kayak gitu. Atau siapa yang lagu perjalanan sekarang ya? Ariel Noah ada nggak lagu perjalanan? Oh, Firsa Besari ya, Firsa Bestari ya, Bersari, Firsa Besari. Nah, gitu ya. Oke, siapa lagi ya? Udah, ada lagi nggak yang nanya? Mbak Tri Sudarmi terakhir ya. Mbak Yana terjawab ya. Oke, Mbak Tri Sudarmi buka mikrofonnya terakhir ya, Indra ini, Indra. Iya, silakan dibuka, Mbak Tri ya. Dipencet unmute. Nah, ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan sama Mas Golagong ada 9 nilai hidup. Ya. Dan apakah dalam satu cerita kita di travel writing itu nanti harus ada 9 nilai hidup itu, Mas? Saya kasih contoh begini. Ketika suara azan subuh terdengar dari Masjid Sultan di Kampung Bugis, persis di depan kamar hotelku, teman seperjalananku malah menarik selimut. Itu ada time management, ada religiositas kan. Aku tepuk-tepuk, sholat. Antar aja di jamak, diakhirkan. Aku tertawa mendengar jawaban teman seperjalananku. Lalu aku bergegas keluar hotel, menuju masjid. Nah, itu kan di situ ada time management, ada religius. Ya. Gitu ya, Mbak. Jadi sebaiknya ya kelebihan catatan perjalanan sebenarnya di situ. Daya tarik kita, kalau cuman lempeng-lempeng aja nggak digali gitu detailnya, apa menariknya? Jadi religiusitas itu jangan dipikirkan sholat ke masjid saja, tapi menolong orang juga kan tadi, sini saya ambilin ranselnya berat ya. Kayak gitu. Itu kan juga perilaku Islami di situ. Ya, begitu ya Mbak Tri? Oke, Mas Indra, kapan deadline-nya? Deadline-nya biasanya tuh 2 minggu ya. Nanti kita. Oke, diatur ya. Udah ada grupnya kan? Ada grupnya.
Oke, closing dari saya ya. Perjalanan ya Pak Golagong ya. Tidak sama dengan laporan perjalanan ya ini ya. Nah, closing dari saya. Sekali lagi, jangan menyia-nyiakan perjalanan yang pernah kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Karena perjalanan itu bisa tanpa sadar bisa membantu pihak lain. Bisa pengusaha hotel, pengusaha kuliner, jasa travel, dan tentu pemerintah daerah kota tersebut. Terima kasih. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa, saya serahkan kembali ke Indra Devandra. Oke, terima kasih Pak Golagong. Untuk lebih detailnya kan kami share di grup ya, baik itu materi, link, absensi, dan juga ketentuan menulis. Sebelum ditutup, kita ini dulu, kita foto bareng dulu ya. Silakan semuanya bisa membuka kameranya supaya nanti bisa kelihatan wajahnya buat kenang-kenangan foto bersama Pak Golagong. Ya, yang bersedia saja. Kalau yang tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Oke, ini ada 5 slide. Kita foto dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. Alhamdulillah sudah selesai. Dan demikianlah ya cara pelatihan travel writing pada malam hari ini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan praktek menulis. Selain nanti yang lolos kurasi akan dibukukan bersama tulisannya Golagong, juga nanti ada hadiahnya bagi 3 peserta terbaik. 3 atau 6, saya lupa, nanti ada yang di flyer. Baik, untuk menutup acara pada malam hari ini, mari kita ucapkan Alhamdulillah. Ada Mbak Erawati Heruwardani, ini istrinya Tovan ya. Salam ya Mbak ke Mas Tovan. Oh iya. Nih, sekali lagi untuk link absen juga nanti di grup ya. Ini ada yang tanya lagi link absen akan kami share di grup. Saya ini ya pamit ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Golagong. Ya. Kami publishing mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan malam hari ini banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan room Zoom.